Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan ya. Halo Sobat Gen Z, nah balik lagi sama aku Nanda. Kali ini kita akan kembali bahas berita-berita dan juga isu-isu yang pastinya lagi viral. Nah, buat kalian ada nggak sih yang ingat beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan adanya hashtag Indonesia Gelap? Ada yang ingat nggak nih kira-kira? Nah, untuk kali ini kita akan bahas alasan mengapa sih tiba-tiba ada muncul hashtag Indonesia Gelap ini. Pada April 2025 muncul desakan dari sejumlah purnawirawan TNI untuk memakzulkan wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai bahwa beliau tidak layak menduduki jabatan tersebut dan mengusulkan adanya perubahan besar dalam struktur pemerintahan, termasuk dengan penghapusan proyek ibu kota negara yaitu IKN dan juga kembalinya UUD 1945 versi awal. Bapak mantan Presiden Joko Widodo juga ikut menanggapi isu ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang sah dalam demokrasi. Bapak Prabowo Subianto juga ikut menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara fasis dan menghormati proses demokrasi yang telah berlangsung. Bapak Menteri Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut desakan pemakzulan ini sebagai tindakan kampungan dan meminta semua pihak untuk mendukung pemerintahan yang sah. Itu apa sih? Kita harus kompak. Gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini. Ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kata Bapak Luhut di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 5 Mei 2025. Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik, imbuhnya. Dilansir langsung dari kompas.com. Gak hanya itu, beberapa tokoh politikus juga ikut menanggapi adanya isu ini, termasuk beliau Ibu Yeni yang turut merespon tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang mendesak agar Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya. Menurut beliau, desakan yang disuarakan oleh sejumlah purnawirawan tersebut sebagai hal yang wajar. Saya rasa pemerintah dimanapun di seluruh dunia wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Itu bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik, kata Ibu Yeni saat ditemui di rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Kamis 1 Mei 2025. Yeni juga mengatakan pemimpin yang baik harus bisa menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Dia lantas menyarankan Gibran untuk menerima kritik tersebut secara lapang dada. Saya boleh berikan saran untuk Mas Gibran nih, terima saja dengan lapang dada, jadikan cambuk perbaikan diri, imbuh beliau. Yeni mendorong pemerintah untuk menampung kegelisahan yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI tersebut. Kegelisahan para purnawirawan terus ditampung. Kenapa sih kemudian mereka merasa seperti itu, gitu ya? Bahwa ada permasalahan ketatanegaraan yang mereka lihat dan kemudian itu harus dicermati dan dilihat oleh para pakar. Tetapi dan semua orang boleh kok menyampaikan aspirasinya tentang apapun, ya. Tetapi semua harus menggunakan mekanisme yang baik. Dan di sisi lain, Putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid itu menjelaskan pencopotan seorang pejabat tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Dia menegaskan demokrasi menjamin setiap warga negara menyampaikan aspirasi mereka. Meski begitu, dia berujar, proses politik tetap harus melalui DPR sebagai wakil rakyat. Akhirnya isu ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah beberapa mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang merasa kecewa dengan arah kebijakan pemerintah. Tagar Indonesia Gelap mencerminkan kekhawatiran publik terhadap potensi
kemunduran demokrasi, dan juga kembalinya otoritarianisme. Survei terbaru baru-baru ini menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama terkait dengan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membuka diskusi penting tentang masa depan demokrasi di Indonesia ini. Apakah ini murni aspirasi rakyat atau ada agenda politik tersembunyi? Kemudian bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara menyikapi dinamika politik ini? Mungkin itu tadi pembahasan kita kali ini. Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.